Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yulia Hutasuhud, NPM 2014-34-210, kelas 3I, program studi PGSD. Saya di sini akan menceritakan cerita tentang kura-kura dan kelinci. Baiklah, simak videonya sampai akhir ya, karena akhir cerita ini terdapat pesan yang dapat kita ambil. Oh iya, semua cerita yang isinya tentang binatang atau tokohnya tentang binatang itu disebut dengan fabel. Maka ini adalah contoh cerita fabel. Baiklah, nikmati ceritanya ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan cepat. Dia pun dijuluki sebagai pelari tercepat di hutan tersebut. Namun sayangnya, ketenaran itu membuat sang kelinci menjadi sombong, angkuh, dan besar kepala. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga membuat debu-debu berterbangan di sekitarnya dan membuat binatang-binatang yang didahuluinya menjadi terbatuk-batuk karena debunya. Pada suatu hari, ada sekelompok binatang yang sedang bercakap-cakap, bercanda, bergurau, serta berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Namun di tengah-tengah mereka sedang asik bercanda bergurau, tiba-tiba kelinci datang dengan larinya yang cepat dan membuat mereka merasa terganggu dan terbatuk-batuk. Hei kelinci, kami tahu kau bisa berlari dengan cepat, tapi apakah kamu bisa menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar teriakan kura-kura tersebut, kelinci pun berhenti dan menghampiri mereka dan menghina mereka. Hah? Buat apa? Kenapa aku harus mendengarkan perkataan dari kalian, hewan-hewan komunitas lambat? Kalian pasti iri kan? Karena kalian tidak bisa berlari secepat diriku. Kalian hanya bisa merangkak dengan perlahan. Hahaha. Mendengar hinaan tersebut, kura-kura merasa geram. Dia tidak terima dikata seperti itu. Kura-kura pun menjawabnya, "Jangan sombong kamu kelinci. Kalau kamu berani, mari adu lomba lari denganku. Aku yakin aku mampu bisa mengalahkanmu." Mendengar tantangan tersebut, kelinci pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu mau mengalahkan aku? Kamu ini belum tidur tapi sudah mengigau. Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku atas kelancanganmu, aku akan menerima tantanganmu. Aku akan memberimu pelajaran tentang kecepatan dan kemenangan, jawab sang kelinci. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk mengadakan perlombaan lari. Perlombaan lari pun telah digelar. Gajah bertugas sebagai hakim yang ada di garis start dan finish, dan untuk mengetahui dan mengawasi siapa yang lebih dahulu sampai ke garis finish. Perlombaan dimulai dan kelinci pun dengan mudahnya berlari dengan cepat dan memimpin perlombaan. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tapi kura-kura tetap bekerja keras, tetap berusaha berlari sekuat tenaganya, tetap fokus, tetap semangat, tetap berlari. Melihat kegigihan kura-kura, sang kelinci pun merasa bahwa dia sudah menang dan dia pun timbul rasa usil. Dia pun berhenti. Sebenarnya dia sudah bisa memenangkan perlombaan tersebut karena tinggal beberapa langkah lagi dia sudah sampai ke garis finish. Namun ia ingin lebih menghina kura-kura.
Ketika kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi ke garis finish, dia akan lebih dulu mendahului kura-kura. Hal itu akan membuat kura-kura lebih putus asa lagi, dan dia akan terus-terusan menghina sesuka hatinya. Akhirnya dia pun memutuskan beristirahat di dekat pohon dekat garis finish. Hal itu pun membuat dia merasa mengantuk karena udara pohon yang sejuk ditambah lagi hembusan angin membuat dia merasa ngantuk. Sementara di kejauhan, kura-kura terus berlari dengan semangat, bekerja keras, terus berlari perlahan-lahan, tetap semangat dan tetap gigih dengan tujuannya. Dia pun terus berlari. Sementara kelinci sudah mulai mengantuk. Aku mengantuk sekali. Aku yakin kura-kura akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke garis finish karena langkahnya yang lambat. Sebaiknya aku tidur saja. Akhirnya dia memutuskan tertidur dan sangat tidur pulas. Sehingga dia pun tidak menyadari bahwa kura-kura sudah melewatinya. Ketika dia terbangun, semuanya sudah terlambat. Kura-kura sudah menginjakkan kaki terakhirnya di garis finish. Kura-kura berhasil mengalahkan kelinci yang sombong itu. Akhirnya, kelinci pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan pernah sombong lagi kepada siapapun. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, kita tuh tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Kita juga tidak boleh meremehkan orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari dia. Dan kita tidak boleh sombong karena sombong itu akan membawa keburukan, dan kita harus tetap berusaha walaupun diremehkan karena usaha akan membawa kabar bahagia buat kita. Baiklah, itu saja dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.